Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading bulan Agustus ya untuk energi percintaan kamu. Tapi ingat ini gak resonat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Gemini. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan di sini aku infokan bahwa khusus untuk bulan Agustus kita ada promo ya, baik untuk kamu yang personal reading saja ataupun personal reading konsultasi ya. Untuk promonya apa kamu bisa cek di Instagram ya, kamu bisa lihat di sana, follow sana pun boleh juga gitu loh. Dan untuk melihat reading yang lain ataupun bacaan lain kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut ya. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah kamu nonton readingan tersebut gitu. Sekarang kita akan lihat di sini ya, percintaan kamu untuk bulan Agustus. Karena melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau misalkan gak resonate, berarti ini bukan energi kamu ya. Sekali lagi disclaimer, ini bacaan umum, bukan bacaan khusus buat kamu saja ya, energi banyak orang. Oke. Ada Six of Pentacles, kemudian ada Nine of Cups. Kamu bisa dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn ya, tapi ini bisa hanya energi saja. Oke. Di sini ada Nine of Cups ya. Aku rasa ada seseorang di sini yang sedang menyesal. Ada seseorang yang sedang menyesal di sini. Ada seseorang yang sedang kecewa. Gitu ya. Atas mungkin tindakan dia sebelumnya ya sama kamu. Karena aku ngelihat di sini seseorang ini tuh kayak mencoba gitu ya untuk menstabilkan kondisinya gitu ya. Ada Nine of Cups di sini, kayak dia itu mencoba untuk membahagiakan dirinya seperti itu ya. Mungkin di masa lalu ya, sebelumnya aku nggak tahu, mungkin saat ini kamu lagi sedang, entah kalian lagi sedang nggak ada komunikasi atau kalian lagi sedang bertengkar gitu ya. Karena di sini aku ngeliat di sebelumnya ya, sebelum terjadi seperti ini tuh kayak kamu dengan dia ini kayak hubungannya tuh kayak fine-fine aja gitu ya. Dia bahagia sama kamu pun juga bahagia sama dia. Kalian ini kayak bener-bener dua orang yang saling berbagi satu sama lain gitu ya, kayak memberikan perhatian, dan ini kayak seimbang gitu ya, balance di sini gitu, saling memberi, saling menerima, dan kalian tuh kayak saling apa ya, bener-bener berharap gitu loh satu sama lain gitu. Namun saat ini entah kenapa kejadiannya apa, situasinya tuh kayak mengecewakan gitu loh. Mungkin bisa saja ada hal-hal yang membuat dirinya tuh kecewa terhadap sikap kamu, bisa juga ya gitu. Kayak mungkin kamu udah nggak peduliin dia lagi gitu, yang dulunya mungkin kamu tuh perhatian banget sama dia, tapi kayak sikap kamu mungkin mulai berubah, mulai cuek, mulai dingin, bisa juga seperti itu. Tapi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Tapi kalau misalkan ini hubungannya yang memang sudah nggak ada komunikasi atau berpisah, ini seseorang ini tuh kayak menyesal gitu loh ya atas tindakan dia di masa lalu, yang mungkin sering apa ya, mungkin sering mengabaikan kamu, sering gak peduliin kamu gitu. Karena aku ngeliat dengan adanya Six of Pentacles di sini, dia ingin lebih perhatian lagi sama kamu, kayak ingin memperlakukan kamu tuh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena di sini yang aku lihat dengan energi Nine of Cups, ini seseorang ini kayak berharap gitu loh, berharap hubungan ini tuh kayak bisa kembali lagi bersama, kalian tuh hubungannya baiklan lagi, karena dia ingin memberikan perhatiannya lagi sama kamu gitu ya.
seperti itu. Kita lihat lagi. Kemudian dia nih, oh ya betul, ada Two of Swords di sini. Mungkin ada beberapa yang tidak ada komunikasi gitu ya, dan seseorang ini tuh kayak stuck masih memikirkan kamu gitu, atau memang seperti yang bilang tadi, kamu lagi sedang bertengkar untuk beberapa di sini, mungkin kayak di blok gitu ya. Dan oke. Di sini ada Three of Cups ya. Untuk beberapa ini kayak semacam ya gini, pasangan kamu ini mungkin kayak sebelumnya tuh kayak sering mengabaikan kamu gitu loh. Mungkin ada pihak ketiga di sini, tapi pihak ketiga ini nggak harus dia selingkuh ya, tapi kayak lebih ke mungkin dia nggak sering peduliin kamu, kurang perhatiin kamu, atau kayak kurang menghargai kamu. Dan dia ini kayak masih sering mungkin dia sering ngumpul-ngumpul sama temennya, kayak lebih apa ya, kayak dia tuh kayak ngerasa dirinya single gitu loh ya. Padahal dia sudah punya pasangan, tapi kayak dia ngerasa dirinya single gitu. Makanya kayak dia lebih sering ngumpul sama teman-temannya, senang-senang sama temannya dibandingkan dengan kamu gitu. Dan dia sangat-sangat tidak menghargai diri kamu, ataupun tidak menjaga perasaan kamu banget gitu loh. Ya padahal di sini kamu tuh pengen diperhatiin, kamu tuh kayak merasa ya, diri kamu tuh merasa kayak kamu tuh nggak dianggap gitu loh. Ya walaupun sebelumnya awalnya tuh kayak kamu ngerasa bahagia banget bersama dia, hubungan kamu fine-fine aja, baik-baik aja, seolah-olah kamu ngerasa tuh dianya nggak bakal berubah gitu ya. Menurut kamu dianya nggak bakal berubah gitu, sikapnya akan tetap baik sama kamu gitu. Tapi ternyata di sini mungkin ada hal-hal yang kayak semacam menurut kamu dianya tuh kayak berubah gitu loh ya. Di satu sisi juga aku lihat di sini memang pasangan kamu ini ada pihak ketiga ya gitu, ada pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga ini juga bukan selingkuhan yang benar-benar dia selingkuh gitu, enggak ya, tapi kayak lebih ke mungkin dia deket sana deket sini gitu ya, tapi kayak semacam entah dia nemenin dia minum doang saat dia minum gitu ya. Kalau misalkan pasangan kamu ini suka sekali dengan minum gitu ya, kayak minum-minum gitu istilahnya ya, ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya, minum-minum gitu. Dan di situ mungkin ada circle teman-temannya yang ya pokoknya mungkin semacam apa ya, dibilang player sih bisa juga ya, kayak player gitu ya, semacam player gitu. Tapi dianya ini kayak nggak serius gitu loh dengan seseorang itu tuh, nggak serius, kayak hanya temen untuk dia senang-senang doang gitu. Kalaupun mungkin dia kencan tuh kayak kencannya tuh cuman saat dia di situ aja istilahnya kayak gitu loh. Tapi di sini hal seperti itu tuh nggak bisa ya, kamu mungkin nggak bisa terima gitu loh sikap dia yang seperti itu, karena ya namanya udah punya pasangan, seharusnya kebiasaan dia harus dirubah gitu, nggak harus seperti itu lagi istilahnya gitu. Makanya di sini kayak ada penyesalan dalam dirinya dia, ada rasa kecewa dalam dirinya dia, kayak dia tuh merasa bersalah gitu. Mungkin kamu sering ngomong sama dia, kamu nggak suka kayak gitu. Mungkin dianya berpikir bahwa alah yang penting kan aku setia sama kamu istilahnya kayak gitu ya. Mungkin dia berpikir bahwa yang penting dia sama kamu itu serius, sama seseorang itu hanya untuk fun aja saat dia mungkin minum-minum sama temennya kayak gitu, saat dia bergaul di depan temennya gitu. Karena aku ngeliat seseorang ini tuh kayak semacam ada energi kesombongan gitu loh dalam dirinya, atau gengsi gitu. Jadi kayak kalau memang pergaulan dia, circle teman-teman dia tuh orang yang seperti itu, ini kayak dianya ini nggak mau dianggap bahwa dia ini tipikal orang yang apa ya, kayak bucin atau kayak semacam kuno gitu ya. Kalau setia dengan satu pasangan harus benar-benar mengikut atau kayak merubah pola dia yang lama itu dianggap apa ya, kayak kuno, kolot atau gimana gitu. Nah dia ini nggak mau dilihat seperti itu gitu loh, katakanlah seperti itu gitu ya. Tapi di sini walaupun dia dikelilingi ya gitu ya oleh orang-orang yang fun gitu ya dengan dia oke aja gitu ya. Dia nggak ada keseriusan dalam hatinya gitu, walaupun dalam hatinya dia cuman ada kamu gitu loh.
karena dia masih berpikir dengan cara pola pikir dia yang lama. Nah ini dia nggak tahu gitu loh bagaimana perasaan kamu, cara mikirnya kamu. Itu kayak dia nggak bisa gitu loh, kayak bertentangan gitu loh ya, cara pikir kamu dengan cara pikir dia gitu. Pokoknya di sini ada perbedaan pola pikir antara kamu dengan dia gitu ya. Namun saat kamu dengan dia terjadi perpisahan atau kayak semacam saat ini kamu dia diem, atau memang ada perpisahan karena di sini ada the world gitu ya. Nah ininya dia kayak mulai ada rasa penyesalan dan rasa bersalah dalam dirinya gitu ya. Makanya di sini dia stuck sama kamu, ingin ketemu sama kamu gitu ya, ingin kembali lagi sama kamu, menebus kesalahan dia, minta maaf sama kamu. Ini dia kayak ada semacam kondisi kayak stuck gitu loh ya, kayak dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Untuk memulai itu dia nggak tahu gitu ya. Untuk beberapa di sini aku rasa mungkin dia akan meminta bantuan dari seseorang ya, yang temennya dia juga temennya kamu gitu. Apalagi kalau di sini kamu ada banyak perbedaan dengan dia, baik dari adat, budaya, agama gitu ya, kemudian ada pulau, negara gitu ya, banyak perbedaan di sini. Nah istilahnya kayak gitu. Ini kan agak sedikit sulit gitu loh untuk kalian bisa istilahnya kayak apa ya, rekonsiliasi gitu ya, atau memang kalian tuh butuh orang tengah gitu untuk menyelesaikan masalah kamu ini gitu. Oke, dan kita akan lihat ada kesalahpahaman sih ya, tapi ada juga yang enggak. Memang di sini kayak sebelumnya tuh dia egonya tuh tinggi banget gitu ya. Saat kamu dengan dia bertengkar itu dia nggak mau mengalah. Kemudian kamu pergi. Nah di saat kamu pergi itu dia bukannya apa ya, introspeksi diri dia punya salah gitu enggak, tapi dia tetap membenarkan gitu ya apa yang dia pikir benar gitu, dan justru menyalahkan kamu mungkin, bahkan dia berpikir kamu yang mengkhianati dia, kamu yang meninggalkan dia, istilahnya kayak gitu. Padahal nggak seperti itu gitu. Di sini yang jelas ada perbedaan pola pikir antara kamu dengan dia. Kemudian juga aku lihat ada komunikasi yang kurang baik ya antara kamu dengan dia gitu. Mungkin seseorang ini juga orang yang tidak terlalu banyak ngomong ya, atau kayak semacam lebih banyak berpikir tapi ngomongnya nggak ada gitu. Maksudnya gini, ketika kamu berantem dengan dia itu mungkin dia banyak ngomong saat berantem aja gitu, tapi ketika kamu diam dan dia diam, ini kayaknya dia tuh kayak tidak menyelesaikan masalahnya tapi lebih menyelesaikan hubungannya. Dan kamu pun juga berpikir bahwa dia sikapnya begitu gitu kan. Mungkin menurut kamu dianya memang udahlah, dia memang orang ini memang nggak benar-benar sayang sama aku. Mungkin kamu kayak mikir gitu loh. Padahal ini adalah cara dia, memang seperti itu, orangnya memang seperti itu gitu. Makanya tadi aku bilang di sini ada perbedaan ya gitu loh. Ada perbedaan pola pikir antara kamu dengan dia, ada perbedaan cara berpikir antara kamu dengan dia gitu, kayak bertentangan gitu loh. Ya, makanya tadi aku bilang ini sebenarnya ada kesalahpahaman gitu. Oke. Dan kita lihat di sini dari oracle-nya. Tapi aku lihat di sini ya, ke depannya ya akan ada pertemuan lagi antara kamu dengan seseorang ini. Tuh kan, baru tadi aku bilang, di sini ada heart to heart conversation ya. Akan ada conversation, heart to heart conversation, kayak orang ini tuh pengen bicara dari hati ke hati sama kamu gitu, karena masalah sebelumnya yang terjadi, dan mungkin kamu berpikir hubungan kamu memang udah benar-benar berpisah atau putus gitu loh. Tapi rasa-rasanya kamu juga mungkin kayak masih stuck gitu kan. Nah, di sini ada make the effort ya. Kayaknya seseorang ini memang bakal effort lagi ke kamu, bakal berjuang gitu loh, karena mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan antara kamu dengan dia gitu, kesalahpahaman ini, masalah ini. Cuman aku ngelihat di sini ya, kedatangan dia ke kamu gitu ya, bukan untuk mengakhiri hubungan. Di sini aku lihatnya seperti itu, kayak lebih ke dia ingin memperjuangkan hubungan ini lagi gitu loh, kayak membuat hubungan ini tuh kayak kalian tuh bersama lagi gitu. Karena di sini dengan adanya heart to heart itu, kayak dia tuh pengen bicara dari hati ke hati gitu loh ya. Jadi tidak dengan amarah, tidak dengan emosi gitu ya. Benar-benar bicara baik-baik gitu. Apalagi di sini ada the world dan six of pentacles gitu. Kayak semacam
kalian ini bersama lagi gitu loh. Dia pengen berbagi lagi sama kamu, dan dia ingin kayak dia tuh berubah gitu loh, kayak memulai lagi dari awal, mensukseskan hubungan. Kemudian di sini dia ingin memperlakukan kamu tuh dengan baik gitu loh. Ya kalau sebelumnya dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, ini kayak dia ingin memperbaiki gitu loh. Ya mudah-mudahan paham dengan ku sampaikan ya. Gak paham ya, ambil poin pentingnya aja gitu. Dan sekarang aku akan tarik lagi dari kartu Angels Oracle ya. Dan di sini teman-teman silakan buat satu pertanyaan ya, entah kamu bertanya pada semesta ataupun kamu bertanya pada malaikat penjaga pelindung kamu ya, apapun itu. Dan di sini aku akan tarik satu jawaban buat kamu. Semoga ini jadi konfirmasi atas pertanyaan kamu, agar kamu bisa menentukan gitu loh apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya dengan mengetahui jawaban ini. Cuman jangan dijadikan sebagai pengambilan keputusan akhir ya. Kamu juga harus berpikir lagi dengan bijaksana gitu. Oke? Sekarang kalian bertanya ya, di sini mulai fokus. Aku akan tarik satu kartu di sini. Sorry. Kita akan cek lagi ya. Semoga ini menjawab pertanyaan kamu ya. Semoga ini sesuai dengan pertanyaan kamu gitu. Kalau nggak sesuai berarti ini nggak resonat buat kamu gitu ya. Oke. Di sini kita punya romance. Romance ini bisa awal hubungan baru ya, percintaan baru, hubungan awal baru, percintaan baru gitu ya. Dan juga aku juga ngeliat di sini kayak semacam persatuan kembali. Kalian dua orang ini kayak aku ngeliatnya di sini lebih ke ini gambar hati kan, dan di sini satunya tuh kayak ada satu semacam kalau aku ngelihatnya sih kayak lebih gini. Kalau hati yang sedang hancur crack gitu kan kayak terbelah jadi dua gitu kan. Nah ini kayak menyatu lagi gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak misalkan ya, kamu yang bertanya tentang sakit hati, patah hati, itu di sini kayak ada semacam penyembuhan gitu loh dalam diri kamu gitu. Tapi kalau yang kamu pertanyakan tentang bertemu dengan seseorang, ini kayaknya kamu memang akan nyatu lagi gitu loh dengan seseorang yang kamu tanyakan ini. Misalkan saat ini kamu sedang ada masalah dengan pasangan kamu, sedang berpisah, ataupun kalian lagi sedang bertengkar gitu ya, ini kalian akan sama lagi gitu. Ya pokoknya apapun pertanyaan kamu di sini jawabannya adalah romance gitu. Romance ini berkaitan dengan love ya, cinta gitu. Kalau misalkan kamu bertanya contoh, apakah seseorang ini masih mencintai kamu, masih punya perasaan sama kamu? Ya, jawabannya iya gitu. Apakah seseorang ini belum move on dari kamu? Misalkan ya, kamu bertanya tentang seseorang, ataukah sudah move on dari kamu? Ini jawabannya belum ya, dia belum move on istilahnya gitu. Seseorang ini masih punya rasa sama kamu dan kayaknya pengen seperti yang ulang tadi, dia pengen balik lagi sama kamu gitu. Oke? Pokoknya apapun itu di sini jawabannya adalah romance. Oke? Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.